Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Triarta, dan di vlog kali ini saya akan membahas mengenai materi, atau saya akan sharing mengenai materi dalam analisis proses bisnis, yaitu pemodelan proses bisnis. Lebih tepatnya, di sini saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Baiklah, sebelum membahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam pemodelan proses bisnis, saya terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat apa itu pemodelan proses bisnis dan apa itu BPMN. Jadi, pemodelan proses bisnis adalah pemodelan dari sebuah sistem berdasarkan sebuah proses sehingga pemodelan tersebut dapat dianalisis dan dapat ditingkatkan. Dan apa itu BPMN? BPMN merupakan singkatan dari Business Process Model Annotation, yaitu merupakan sebuah representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari BPMN ini adalah untuk memberikan notasi standar yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan bisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam pemodelan proses bisnis, dan juga saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan pemodelan proses bisnis pada saat menggunakan BPMN. Kesalahan yang pertama dalam pemodelan proses bisnis adalah kesalahan dalam pemberian nama pada proses bisnis. Menurut beberapa sumber yang saya baca mengenai kesalahan-kesalahan dalam pemodelan proses bisnis, di sana dijelaskan bahwa orang-orang sering memberikan nama yang tidak memiliki arti pada saat memodelkan proses bisnis. Seharusnya dalam pemodelan proses bisnis, nama yang digunakan harus mudah dipahami dan memberikan atau menggambarkan tujuan proses bisnis yang dibuat. Nah, penamaan pada proses bisnis juga tidak boleh terlalu panjang. Ini juga merupakan salah satu kesalahan pada saat penamaan proses bisnis. Aturan umum untuk penamaan proses bisnis yang efektif adalah bahwa satu kata mungkin tidak cukup, tetapi 3 atau 4 kata atau lebih itu sudah termasuk terlalu panjang, dan itu tidak efektif untuk penamaan proses bisnis. Kesalahan yang kedua dalam pemodelan proses bisnis adalah membuat model tanpa memiliki tujuan yang jelas. Tujuan utama dari pemodelan proses bisnis adalah untuk mengeksternalisasi pengetahuan tentang bagaimana hal-hal dilakukan. Dalam membuat pemodelan proses bisnis, pemodelan yang kita buat harus memiliki tujuan yang jelas dari awal. Karena dengan memiliki tujuan yang jelas dari awal, proses pemodelan akan mudah dilakukan, dan proses model yang kita buat akan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan bisnis. Kesalahan yang ketiga adalah tidak mengidentifikasi dan mengatur bagian-bagian proses dalam pemodelan. Strategi deskripsi proses harus mempertimbangkan persyaratan komunikasi, baik untuk pemodelan dan pengguna ataupun kompleksitas proses. Ini membutuhkan pendekatan deskomposisi yang sangat berurutan. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pemodelan proses bisnis pada saat menggunakan BPMN atau Business Process Model Annotation. Kesalahan yang pertama adalah menggunakan message flow antara jalur dari pool yang sama, seperti gambar berikut. Message flow atau panah yang putus-putus seperti yang terlihat pada gambar tidak dapat digunakan untuk menghubungkan elemen dalam pool yang sama. BPMN atau pemodelan menggunakan BPMN yang benar adalah menggunakan regular flow atau garis yang tidak putus seperti gambar berikut. Kesalahan yang kedua adalah menggunakan sequence flow di antara dua pool. Penggambaran BPMN-nya seperti ini. Penggambaran BPMN seperti ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena kita tidak bisa menggunakan sequence flow untuk menghubungkan dua pool yang berbeda.
Penggunaan yang benar dari simbol BPMN ini jika dalam pool yang berbeda atau pada gambar seperti berikut, kita harus menggunakan message flow untuk menghubungkannya. Kesalahan yang ketiga adalah memasukkan start dan lupa untuk mengidentifikasikan end event seperti gambar berikut. Nah, start dan end event adalah dasar dalam penggunaan simbol BPMN yang tidak boleh dilupakan. Notasi yang benar adalah seperti berikut. Kesalahan yang keempat adalah menyajikan intermediate event tetapi dikeluarkan dari proses flow seperti gambar berikut. Seperti namanya, intermediate event menunjukkan di mana suatu proses atau event itu terjadi di suatu tempat antara awal dan akhir sebuah proses. Ini akan mempengaruhi aliran proses, tetapi tidak akan langsung memulai atau menghentikan sebuah proses. Contoh penyajian dari intermediate event yang benar adalah seperti berikut. Kesalahan yang kelima adalah menggunakan annotation untuk menentukan proses flow seperti gambar berikut. Nah, text annotation adalah mekanisme bagi pemodelan untuk memberikan informasi teks tambahan untuk pembaca diagram BPMN. Text annotation dapat dilakukan atau dihubungkan ke objek tertentu pada diagram dengan association, tetapi tidak mempengaruhi aliran proses. Ini adalah contoh atau cara yang benar untuk melakukannya. Kesalahan yang keenam adalah menghubungkan gateway tanpa menggunakan sequence flow. Gateway harus terhubung hanya dengan sequence flow. Dalam contoh BPMN ini dilakukan menggunakan aliran default dan aliran kondisional. Ini merupakan contoh yang tidak benar. Contoh yang benar dalam menghubungkan gateway adalah seperti berikut. Kesalahan yang ketujuh adalah memasukkan end event dan lupa untuk mengindikasikan setidaknya satu start event. Ini merupakan contoh dari notasi yang salah. Jika ada end event, maka harus dan wajib setidaknya ada satu buah start event, seperti gambar berikut. Kesalahan yang kedelapan adalah sebuah task terputus dari sebuah proses, seperti gambar berikut. Nah, ditampilkan pada task 3 ini terputus dari prosesnya. Task 3 pada gambar ini tidak akan pernah dieksekusi dalam aliran BPMN karena tidak terhubung dengan start event manapun. Ini merupakan contoh dari notasi BPMN yang benar. Kesalahan yang kesembilan dan yang merupakan kesalahan yang paling umum dilakukan dalam sebuah bisnis kecil adalah menggunakan swim lanes yang menggunakan nama-nama orang yang berpartisipasi seperti gambar berikut. Nah, dalam BPMN swim lane seharusnya tidak ditampilkan menggunakan nama-nama orang yang berpartisipasi, tetapi yang digunakan atau yang ditampilkan adalah nama dari nama peran dari orang itu sendiri. Nah, contohnya adalah seperti ini. Baiklah, cukup sekian vlog saya mengenai kesalahan-kesalahan yang sering atau umum dilakukan pada saat pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.